Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alwi Johan. Dan di kesempatan ini bisa dilihat saya tidak sedang berada di kos-kosan karena saya sedang kuliah online dan lagi berada di Temanggung. Bisa lihat pemandangan gunung ini Gunung Sindoro ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kepada kalian hal-hal yang patut diketahui oleh kalian calon mahasiswa baru sebelum masuk jurusan televisi dan film Vkom Unpad. Apa aja hal-hal itu? Let's go kita bahas. Yang pertama, televisi dan film Vkom Unpad di bawah Departemen Ilmu Komunikasi. Jadi, it's all about communication. Apapun yang ada di sini, yang ada di jurusan ini adalah komunikasi, teman-teman. Dan itulah yang juga membedakan antara IKJ, ISI, dan Unpad. Kalau IKJ atau ISI, itu seni. Kalau Unpad, komunikasi. IKJ atau ISI itu estetika sangat penting. Kalau di Unpad, nggak gitu penting. Yang penting pesannya nyampe. Kalau aku ditanya kuliah di mana, kuliah komunikasi itu benar juga jawabannya. Timbul pertanyaan, bagus mana? Itu tergantung kalian, teman-teman. Jika kalian emang udah niat ingin menjadi seorang praktisi film, bagus di IKJ atau ISI karena yang dipelajari itu benar-benar terjun langsung ke film gitu. Kalau kalian masih komunikasi masih secara umum communication gitu, televisi dan film Vkom Unpad lebih oke sepertinya. Ini terjadi waktu SMA. Aku tuh udah mantep banget nih, pengen masuk IKJ gitu. Anaknya emang film banget nih. Kalau boleh jujur emang pengen negeri, pilihannya ISI atau Unpad. Kenapa akhirnya saya milih Unpad di pilihan pertama, bukan ISI di pilihan pertama? Udah karena saya bosen aja. Bosen aja tinggal di Jawa. Sedangkal itu gitu teman-teman. Ekspektasi saya itu bakal banyak praktiknya. Ternyata enggak, di Unpad itu lebih banyak teori ternyata teman-teman. Karena sekali lagi ini adalah komunikasi. Yang kedua, sarjana. Ketika kalian masuk TV dan film Vkom Unpad, kalian akan mendapatkan titel SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kalau ISI atau IKJ adalah Sarjana Seni, SSN. Beda kan? Nah, ini tergantung pilihan kalian. Kalian mau jadi sarjana seni atau jadi sarjana ilmu komunikasi. At the end of the day, tidak ada yang lebih unggul. Itu tergantung pribadi kalian masing-masing ya teman-teman. Bukan tergantung titelnya, tapi tergantung dari kemauan, keberanian dari diri kita sendiri. Nah, ini yang paling banyak sekali dipertanyakan. Apa yang dipelajari di TV dan film Vkom Unpad? Saya spill sedikit ya. Wah, saya spill banyak. Kebanyakan ketika masuk di sini, ekspektasinya itu apa? Syuting, 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 dan syuting. Praktik, praktik, dan praktik. Ternyata tidak. Kita lebih banyak teorinya. Itu teori-teori komunikasi. Kita spill aja di sini. Nah, aku udah bawa nih laptop. Kita bakal bacain dari semester 1 sampai semester 6 ya. Semester 1. Semester 1 adalah Semester 1 ini nih. Pengantar ilmu komunikasi, pengantar televisi. Semester-semester awal adalah semester-semester pengenalan ilmu komunikasi, dan juga ada mata kuliah wajib, yaitu adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKN, dan OKK. Itu diacak seluruh universitas. Dan juga ada mata kuliah yang awal-awal itu adalah biasanya adalah mata kuliah pengantar. Komunikasi lintas budaya, komunikasi massa, komunikasi visual, semuanya serba komunikasi. Mata kuliah favorit adalah dasar penulisan. Wah, itu the best mata kuliah. Jika kalian masuk sini, kalian akan bertemu namanya dosen Ibu Tuti. Mantap sekali lah. Juga ada public speaking. Di public speaking ini, kalian bakal tampil nih di depan khalayak umum, dilihatin semua orang. Ntar kalian pidato di sana, menyampaikan everything about yourself or something. Tapi dilihat semua kelas. Itu menyenangkan. Yang udah agak praktik-praktik, kalian bakal mendapatkan tata artistik. Itu kalian akan belajar make up. Serius ini, belajar make up cowok cewek semua harus bisa make up. Itu Pak Adam Panji, dosen dari ISBI, dan juga akan belajar merancang maket kayak anak arsitektur. Nah, gitu. Penyutradaraan, hukum, etika televisi dan film. Yang paling susah tapi harus dilalui adalah metode penelitian. Ini memang agak dibenci, mau nggak mau harus dipelajari. Sini juga ada filsafat komunikasi, bukan ke filsafat gitu, bukan, lebih ke
apa ya, kayak cara pikir gitu. Aku juga nggak tahu. Aku ekspektasinya bakal belajar Yunani gitu. Ternyata enggak. Ternyata yang dipelajari emang lebih cenderung menjurus ke metode penelitian. Di semester lalu ada penyutradaraan bikin film. Dan di semester ini ada produksi film lebih totalitas. Karena ada mata kuliah bisnis. Dan bisnis ini adalah menyelenggarakan festival, teman-teman. Ini baru banget di prodi ini. Jadi kita udah bikin film nih di mata kuliah produksi film. Nah, film ini bakal dikompetisikan di festival film di mata kuliah bisnis film gitu. Jadi kita bikin film, dikompetisikan internal, nanti kayak piala citra jadinya, teman-teman. Meskipun emang kita sendiri yang bikin, dari kita untuk kita gitu. Itu inovasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Semester 7-8 hanya tinggal 2, yaitu seminar dan juga skripsi. Apa yang dipelajari di sini 70-80% adalah teori. Sekali lagi, teori, bukan praktik. Ada syuting gitu, tapi lebih banyak teori. Sebenarnya ada nggak sih kalau apa yang dipelajari SKS gitu? Harusnya ada sih di website resmi. Dan saya tekankan sekali lagi, yang dipelajari di sini adalah kebanyakan teori, teman-teman. Kalau kalian mau praktik, mau syuting itu biasanya di luar. Kelompok sendiri itu bikin film gitu. Kalau kalian mau sendiri juga bisa bikin film sendiri gitu. Yang membuat bisa melakukan sesuatu adalah kemauan gitu. Emang harus otodidak gitu, sama aja. Harus gigih berjuang sendiri, nggak bisa mengandalkan apa yang dipelajari di kuliah gitu. Itu nggak bakal cukup. Dan selanjutnya adalah, apakah susah survive di sini? Saya jawab, sangat mudah. Tugas-tugasnya easy. Tergantung kepada kemauan kalian. Apakah kalian tipe orang pemalas yang ngerjainnya itu mepet-mepet deadline, atau kalian tipe orang yang begitu datang tugas langsung kerjain? Kalau kalian tipe pertama, saya dapat pastikan itu bakal sangat berat kuliah. Dimanapun, tidak hanya di jurusan ini. Kalian kuliah yang paling ringan pun, jika kalian mepet-mepet deadline, kan bakal susah. Dan itu terjadi ketika saya semester 1. Semester 1 adalah semester ketika euforia, lagi seneng-seneng. Aduh, aku senang nih kuliah, bebas dari orang tua. Terus waktu itu tugasnya sebenarnya cuma sepele-sepele doang. Rangkumlah dari buku pengantar ilmu komunikasi Deddy Mulyana, rangkumlah dari buku ini. Gampang, teman-teman. Tapi yang membuat keteteran adalah kebanyakan nongkrong. Ternyata itu yang membuat kuliah terasa berat. Nongkrong, begadang, main ponsel, melakukan hal tidak berguna, itu yang membuat kuliah menjadi berat. Jika dibandingkan dengan anak-anak dari MIPA, TV dan ini nggak ada apa-apanya, teman-teman. Serius, aku tuh punya teman SMA, anak-anak MIPA itu hobinya apa? Hobinya ngeluh. Tugasnya banyak banget. Setiap kali praktik harus ada laporan, bikin laporan. Waduh, itu kalau aku kuliah di MIPA bener-bener nggak kebayang itu. Bagaimana tugasnya itu membombardir. Kita masih di TV film masih nggak ada apa-apanya, serius. Masih gampang. Gimana bang, dosen-dosennya? Aduh, the best. Dosen-dosen TV dan film sangat nyantai. Siapa? Miss Indri, Pak Rangga, Bu Tuti. Waduh. Itu semuanya top tier gitu kan. Semuanya sangat kompeten dan terutama sangat asik, teman-teman. Keasikan dosen itu tergantung mahasiswa. Kalau mahasiswanya ngaco, nggak pernah ngumpulin tugas, absen bolong-bolong, dan tidak respect terhadap dosen, dosen pun juga nggak naruh respect kepada kalian. Dosen favoritku itu di penulisan skenario, itu sebenarnya dosen luar biasa, BW Purbanegara. Wah, itu luar biasa, membuka insight. Nah, itu intinya asik dosen TVF. Kalau ada dosen yang nonton ini asli, testimoni asli, tidak menjilat. Tapi kalau udah testimoni asik gini, masa nilainya rendah? Dong. Saya rasa itu tadi yang perlu kalian pelajari sebelum kalian memutuskan untuk masuk kuliah di jurusan TV dan film Unpad. Kita recap sebentar. Pertama adalah communication base. Yang kedua, sarjana kalian kalau kalian lulus ada sarjana ilmu komunikasi, bukan sarjana seni. Yang ketiga, tugasnya susah apa enggak? Tidak sama sekali. Dosennya apakah asik atau enggak? Itu tergantung kalian, tapi sejauh pengalamanku itu sangat asik. Itu dulu untuk videonya, teman-teman. Jika kalian ingin konten apa lagi, silahkan komentar. Mumpung saya masih kuliah di sini, masih bisa sharing-sharing. Jika kalian keterima di jurusan TV dan film, tolong dong mention aku gitu di Instagram, di kolom komentar. Tolong
kabari aku berita baik itu, teman-teman. Tolong kabari. Aku akan sangat bangga gitu bisa membantu kalian untuk masuk jurusan ini, untuk mengetahui jurusan ini. Aku bangga banget, serius. Aku nggak bohong. Oke, itu aja videonya. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Nama saya Alwi Johan dan sampai jumpa.